Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Mailina Andriani, CGB Angkatan 5, Kabupaten Pemalang. Video kali ini adalah video tentang modul 3.1 praktek wawancara pengambilan keputusan pada demonstrasi kontekstual. Dalam kesempatan kali ini, saya dibantu oleh kepala sekolah di mana unit kerja saya beraktivitas, yaitu Bapak Suyatno SPDSC selaku kepala sekolah SDN 02 Surajaya dan Bapak Nurkalam SPD selaku kepala sekolah SDN 03 Sunapan. Berikut cuplikan wawancara dengan beliau untuk penyelesaian tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Bapak mau minta waktunya, mohon izin untuk bisa melakukan wawancara sehubungan dengan tugas CGP yang saya harus selesaikan. Bapak ada waktu hari ini? Kalau hari ini ada waktu, bahkan nanti saya bisa bantu, ya saya bantu sebisanya. Baik Bapak, terima kasih. Kita mulai saja ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini masalah yang Bapak hadapi manakah yang lebih dominan, dilema etika atau digital moral? Kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam hal ini banyak semacam itu, tapi yang kita utamakan nanti kita ambil untuk dilema etika. Yang kita ambil lebih spesifik lagi, yaitu tentang daftar hadir atau pretensi, walaupun sekarang ini sudah dibantu dengan alat namanya Raspberry. Berarti mengenai disiplin kedatangan pulang itu ya kan dulu ya Pak, ini lebih ke orientasinya dulu ya. Berarti bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kepentingan yang tadi diambil sama-sama benar untuk dilema etika. Bagaimana Bapak caranya untuk mengambil? Dalam hal ini saya berusaha untuk pengambilan yang memang itu menyusun rencana menyiapkan permasalahan itu. Kita amati dalam waktu sehari, 2 hari atau pada hari seminggu bagaimana tindak lanjut keberlangsungan dari tes tersebut atau daftar tersebut. Kemudian kadang-kadang evaluasi secara mandiri dan kepada Bapak dan Ibu yang bersangkutan. Nah, kita refleksikan hasil selama pemantauan selama tahun itu. Jadi tuntutan menjalankannya situasional ya Pak, sesuai dengan jadwal Bapak hari itu ada yang sibuk atau tidak mungkin Pak. Atau dalam pengamatan kan kita kan bisa Tapi terlebih dahulu merencanakan dulu ya Pak. Siapa yang sering terlambat, Bapak mengidentifikasi dulu ya Pak. Iya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi hubungannya dengan disiplin kedatangan tadi Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Mailina Andriani, saya dari SDN 02 Surajaya. Saya mohon izin pada Bapak Nurkalam untuk meminta waktunya berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang harus menyelesaikan modul 3.1 akhir dalam tugas tersebut. Saya harus memilih salah satu kepala sekolah yang bisa saya minta informasi yang nantinya berguna untuk membangun diri saya
ada masalah berkaitan dengan administrasi guru. Guru itu pada umumnya belum pada saat melaksanakan pembelajaran itu administrasi yang mestinya melengkapi sebagai sarana pelaksanaan pembelajaran itu belum semuanya terpenuhi. Langkah-langkah yang sudah saya tempuh itu saya membuat semacam checklist, kemudian khusus guru-guru yang memang masih membutuhkan bimbingan itu saya panggil secara pribadi, kemudian saya tanyakan kelengkapan sebelum pembelajaran itu dimulai. Namun demikian, kebanyakan dari teman-teman guru itu karena alasan masih bingung, alasan tidak ada alatnya dan sebagainya, sehingga administrasi itu hanya. Dari hasil tayangan wawancara tadi dapat dijelaskan bahwa satu, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah, pengujian, dan apa yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut. Ini semua ada pada saat proses wawancara tadi. Dan hal-hal yang menariknya yaitu beliau berdua adalah kepala sekolah yang berpengalaman, yang sering menghadapi masalah dan bisa menyelesaikannya dengan bijaksana serta demokratis. Yang didapatkan adalah kematangan berpikir dalam menyelesaikan setiap masalah. Tidak harus dengan strategi yang terorganisir, tetapi bisa terselesaikan dengan berpikir situasional. Oke, kemudian bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Bisa dijelaskan dalam hal ini dari 2 wawancara saya dengan kedua kepala sekolah, ada persamaan, yaitu sama-sama tegas, sama-sama bijaksana, demokratis dalam menyelesaikan setiap masalah atau dalam mengambil suatu keputusan. Perbedaannya, bila Bapak Nurkala SPDSD lebih spontan menyelesaikan masalah, berpikir dengan hati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan Bapak Suyarno SPDSD beliau lebih terkonsep dalam menghadapi suatu permasalahan dan ketika akan mengambil keputusan lebih terjadwal, lebih terorganisir dan lebih terkonsep. Selanjutnya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana beliau ke depan yaitu setelah beliau berdiskusi dengan kami selaku CGP, beliau mengerti tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, maka beliau akan menggunakan konsep baru tersebut sebagai alat bantu, sebagai strategi beliau untuk mengambil keputusan dalam setiap masalah. Kemudian bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega, guru-guru Anda yang lain, kapan Anda akan menerapkannya? Saya sendiri akan mengambil keputusan dengan cara melakukan coaching, kemudian dengan melaksanakan
strategi menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian kemudian akan segera diterapkan, mengingat hal baru tersebut harus terampil, harus terbiasa untuk jadi terampil dalam pengambilan keputusan di setiap masalah yang ada. Dan teknis kejelasan suara atau tulisan di video blog naratif Anda. Format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda menguji, membacanya, melihat hasilnya, dan membayangkan bila orang lain melihat tulisan Anda? Mengenai kejelasan tulisan atau kejelasan video, memang video yang terlihat dari hasil 2 wawancara tersebut kurang begitu terdengar jelas oleh para pendengar atau pemirsa yang nantinya akan melihat tayangan di media sosial saya, sebab kualitas alat yang untuk merekam tidak sesuai standar yang memungkinkan suara bisa maksimal terekam dengan baik, dan situasi kondisi yang memang terburu-buru, tidak terkonsep secara rapi, yang mengakibatkan tayangan tidak tampil sempurna. Di samping sarana prasarana juga situasi. Jika orang lain membaca tulisannya, diharapkan walaupun sedikit tidak terdengar atau kurang jelas, tapi artinya beliau memahami apa yang dimaksud dari tayangan video yang ada dan apa yang terjadi antara saya dan kepala sekolah yang saya minta bantuannya dalam sesi wawancara pengambilan keputusan. Kemudian teknis durasi waktu atau panjang tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang ingin disampaikan. Durasi yang terlihat dari di video sudah disesuaikan dengan apa yang diminta dalam tugas, jadi kiranya durasi sudah memenuhi syarat tayangan tugas demonstrasi kontekstual tersebut. Begitu yang bisa saya jelaskan mengenai 2 percakapan, 2 wawancara pengambilan keputusan dalam prakteknya yang dibantu oleh beliau kepala sekolah yang sudah saya pilih untuk bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat untuk yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.